Baik, di video ini kami akan membuat sebuah web profile dengan menggunakan HTML dan CSS di dalam text editor yang bernama Visual Studio Code. Tampilannya akan responsif atau menyesuaikan lipatan layar yang akan digunakan untuk membuka website. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk melengkapi tugas proyek dari dosen kami Pak Darmanta MKom dengan mata kuliah Web Design sebagai nilai UTS kami. Pertama kita masuk di aplikasi Visual Studio Code. Sekarang kita berada di Visual Studio Code. Nah, pertama kita buka file baru. Di sini kami sudah memiliki bahan. Nah, ini bahan kami. Lalu kita akan membuat kita beri nama biodata HTML. Nah, untuk memulainya kita tekan shift tanda seru. Nah, di sini telah muncul perintah-perintahnya dan tagnya. Kita langsung masuk ke dalam body. Sini kita yang pertama dulu kita isi dulu titelnya. Kita beri nama dia web profile. Nah, kemudian masuk kita di body, kita masukkan yaitu nav, enter. Lalu untuk pertama di tugas kami ingin memasukkan gambar sebagai logonya dengan nama logo 1 JPG. Kita tambahkan kelas. Nav ini navigasi logo ya. Lanjut. Kemudian kita tambahkan white dengan kurang 4%. Bentar. Kita buat H2. Isinya yaitu for. For ini adalah singkatan dari kelompok kami, yaitu Valerius, Wolfari, dan Ricky Hura. Bentar. Lalu kita buat H1-nya. Dengan isi web profile. Nah, di sini di H1 kita tambahkan kelas, yaitu navigasi H1. Lalu untuk yang nav sudah selesai. Mari kita lihat contohnya di web. Mari kita lihat hasilnya pada Google Chrome. Nah, ini merupakan hasil dari kita membuat navigasi. Kemudian kita akan melanjutkan pengkodingannya. Kita menambahkan div. Sorry, kecil ya. Nah,
isi dari div ini yaitu H1. Isi dari H1 yaitu welcome to web. Kemudian untuk membuat warna pada welcome, kita menambahkan yaitu font. Di dalam font kita akan memberi nama color dengan warna putih. Lalu di bawah H1 kita akan membuat sebuah paragraf. Isi dari paragraf ini yaitu kemudian di dalam paragraf kita menambahkan yang namanya itu kelas dengan P2. Lalu bawahnya kita beri dengan DR. Isi dari BR itu yaitu kemudian kita tambahkan di samping BR yaitu font. Di dalam font dia ada yang namanya warnanya, kita beri ini merupakan kode sebuah warna. Baik, kita lanjut. Kemudian di bawah div kita membuat div baru lagi, yaitu untuk menambahkan sebuah gambar kita. Nah, di sini kita sudah jadi div pertama. Mari kita lihat di Google Chrome hasilnya. Nah, inilah hasil dari div yang kita buat dari welcome to web dan paragrafnya. Kemudian masuk ke div yang berikutnya dan isi menambahkan gambar. Pertama kita akan menambahkan gambar. Kita pakai logo kedua.
itu adalah bahan yang sudah kami sediakan. Terus kita tambahkan kelas. Kemudian kita menambahkan lagi BNB. Di sini kan yang menambahkan foto kami ya. Kelasnya kita beri nama Fari. Seterusnya kita beri nama Ricky. Isi dari kelasnya Ricky juga. Kemudian ada gambar lagi, kita kasih file 01. Kemudian kelasnya boleh. Nah, di sini kita akan menambahkan div. Di dalam div ada kelas. Kemudian kita tambahkan juga div yang di atas. Kita menambahkan kelas dengan isi detail juga. Nah, yang di bawah ini kita ganti menjadi emoji, tidak jadi div. Baik, mari kita lihat hasil di Google Chrome dari div yang kita buat kedua. Nah, inilah hasil dari div yang kedua, yaitu menambahkan gambar. Nah, ini masih gambar beracakan karena di sini kami masih belum menambahkan sebuah CSS. Baik, kembali ke Visual Code. Di sini kami akan menambahkan sedikit. Ini kami menambahkan sebuah garis ya. Kita lihat garisnya. Nah, ini dia. Ini tambahan kami dari sedikit yang kami tahu. Kemudian kembali lagi ke Visual Code. Baik, kita akan menambahkan sebuah CSS pada HTML. Kita buat dulu namanya style CSS. Nah, di dalam style CSS yang perlu kita desain pertama yaitu bagian HTML-nya. HTML. Kemudian kita tambahkan ada HTML. Kita beri padding. Kita sama dengan 0.
Kemudian marginnya, untuk margin sama juga 0. Kemudian masuk kita ke body. Di dalam body kita akan memberikan background. Bukan backgroundnya, background biasa. Kemudian kita buat lalu kita tambahkan ukurannya dengan 100%. Kemudian setelah kita menyelesaikan bagian yang body, maka masuk kita ke editan nav. Nah, untuk di dalam isi dari nav sendiri, yaitu kita menambahkan display dengan isi value. Kemudian dari kita tambahkan lagi white dengan ukuran, kita akan memberi ukuran 70 px saja. Lalu kita menambahkan height dengan ukuran 70 juga. Oke, maaf, ini kita buat 100%. Nah, kemudian kita tambahkan align item dengan berada di tengah center. Lalu kita akan menambahkan background. Baik, untuk nav sudah siap. Nah, untuk melihat hasil dari ketiga CSS, dari ketiga CSS tersebut, maka kita masuk ke dalam biodata HTML. Dengan memanggil style CSS tadi, yaitu dengan link. Nah, tadi kita memanggilnya dengan memberi nama ini. Oke. Nah, mari kita lihat di Chrome bagaimana hasilnya. Nah, ini di sini masih belum terlihat karena dalam pembuatan CSS belum selesai. Namun ada sebagian yang sudah mulai nampak. Maka kita lanjutkan lagi dalam pembuatan CSS-nya. Baik, kita lanjutkan berikutnya dengan menambahkan yang heading 2. Nah, di dalam heading 2 kita akan memberi nama margin left dengan ukuran 6px saja kita kasih. Kemudian kita memberi font size dengan ukurannya 30px saja. Lalu kita akan memberi font family. Font family Arial. Nah, ini dia. Nah, setelah selesai dengan heading 2, kita akan mengerjakan nav. Nav tadi maka kita tambahkan nav dengan memberikan titik nav heading 1. Di bagian left kita akan memberi font family dengan ukuran dengan nama sans serif. Lalu kita akan menambahkan, kemudian kita akan menambahkan margin left dengan 30px. Oke, baik, kita tambahkan lagi font size
sebesar 40 px saja. Lalu kita akan menambahkan datar spacing dengan 40 px juga. Terlalu besar, kita akan mengejarkannya 5 px lah. Oke, kemudian kita beri lagi teks sudah. Nah, ini dia ya, kita akan memberi warna teksnya dengan warna putih. Nah, ini akan memberi warna di belakang tulisannya. Kita beri 2 px, 5 px, dan 2 px. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan back logo. Di back logo itu ada, kita buat z index dengan -1, kemudian margin left dengan jumlah 250 px saja kita buat ya. Lalu kita tambahkan ukuran sebesar 60%. Oke, lalu kita lanjutkan dalam pengerjaan yang berikutnya, yaitu detail. Di dalam detail kita memberikan margin left sebesar 10% saja, kemudian margin top sebesar 15% saja. Lalu kita lanjutkan pengerjaan di bagian span. Kita beri span ini sebagai color dengan warna menggunakan kode FF. Enter. Lalu kita lanjutkan pengerjaan berikutnya, yaitu di bagian paragraf kedua, P2. Di P2 sendiri kita akan memberikan color juga. Dengan memberikan kode, maaf ya, ini kita ganti menjadi orange. Lalu kita tambahkan di sini margin left juga sebesar 50 px atau 60 px lah, 50 px. Lalu kita lanjutkan pengerjaan di bagian navigasi logo. Di navigasi logo sendiri dia ada itu border radiusnya kita beri 50%. Kemudian margin left, kita akan memberi margin left juga seperti di atas. Kita berikan 10. Oke, next kita akan memberikan lagi pengerjaannya, yaitu bagian margin
Di bagian isi bagi sendiri ada date yang berisi 100%, lalu ada position, absolute, kemudian ada less sebesar 50%, kemudian ada kita tambahkan bottom dengan ukuran northnya saja. Lalu kita akan menambahkan lagi transform, yaitu transform text di dalamnya kurang dari 50%. Lalu kita membuat transition lagi. Maaf, position transition. Sudah benar. Kita beri bottom S, kemudian leftnya sama dengan 1S juga. Selanjutnya kita akan melakukan pekerjaan di bagian HR. Di HR kita hanya memberikan margin left saja. Tidak, kita hanya memberikan margin top. Kita beri 162 px. Nah, kemudian kita mengerjakan paragraf 1 ya. Di paragraf 1 kita beri margin top yaitu sebesar 3 px, kemudian kita beri warnanya itu ada warna putih. Kita beri teks alignment center. Kemudian kita kerjakan lagi bagian gambar valley. Kita beri width. Nah, di sini kita hanya memberikan 200 px saja, tidak usah besar. Kemudian ada margin besarnya kita buat 230 px juga. Kemudian di sini ada margin bottom, kita buat di sini 23 px. Nah, untuk Fahri dan Ricky kita buat juga sama seperti dengan Vale. Fahri kita buat widthnya untuk yang Fahri 25%, kemudian margin leftnya sebesar 220 px. Kemudian untuk margin bottom kita buat 24 px. Lalu untuk bagian Ricky, ntar kita buat lagi warnanya 25 px. Kemudian kita buat margin leftnya lagi, kita tambahkan 370 saja. Lalu kita buat margin bottomnya juga. Di sini kita buat 23 px. Nah, inilah bentuk CSS-nya. Lalu kita lihat di web. Nah, untuk hasilnya mungkin masih belum rapi.
Di sini latar kita masih putih. Di sini kita lihat gambar saya dan gambar Fahri besar, sedangkan Ricky kecil. Masalahnya kita harus mengganti watt ini menjadi persen. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu dia bentuk dari gambar yang sudah kita atur. Karena gambar Fahri ada di belakang, kita akan menggeser gambar Fahri untuk lebih ke kanan dengan mengurangi menjadi 120. Maka kita lihat hasilnya di web. Nah, itu dia. Di sini ada Fahri, Ricky, dan saya, Valerius. Oke. Di sini kita tahu bahwa background yang kami miliki masih putih. Nah, maka kami akan menggantikannya dengan memberikan background hasil dari bahan yang kami miliki. Kita letakkan di bagian body, di background. Kami sudah memiliki bahan yaitu background JPG. Nah, mari kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini dia. Ini merupakan bahan yang sudah kami cari untuk menggantikan background putih tadi. Nah, di sini kami akan menambah navigasi di belakang web profile dengan memberikan background color. Mari kita lihat. Nah, itu dia, sudah terlihat. Nah, di sini kita ingin web profile ini untuk bergeser sedikit agak ke tengah. Maka kita akan ganti jumlah margin left-nya menjadi 400 px. Kita refresh. Nah, itu dia. Sekarang web profile, bacaan web profile sudah bergeser. Nah, baik, di sini kami akan menambahkan biodata kami dengan cara menekan orangnya, lalu timbul biodata kami. Nah, di sini kita akan masuk kembali ke Visual Code. Baik, kemudian selanjutnya di sini kita ingin melihat biodata dari masing-masing kami dengan menekan gambar. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan di bagian GIF, yaitu di bagian img, kita tambahkan tag A, di mana kita isi dengan pertama nama kelompoknya itu Fahri. Kita beri HTML. Nah, kemudian kemudian di bagian foto Ricky kita tambahkan tag A juga, kita isi Ricky tag HTML. Hanya kita pindahkan ke belakang.
Kemudian di bagian foto file dan memberikan tag juga, kita beri nama file tag HTML. Nah, di sini kita lihat di webnya apakah berhasil. Nah, di sini sudah kita lihat gambar kursornya tadi panah, sekarang berubah menjadi gambar tangan. Itu berarti gambar tersebut bisa ditekan. Nah, kita lihat di dalam isi gambar ternyata kosong, maka perlu kita mengisinya dengan HTML dari tiap-tiap kelompok. Kembali lagi ke Visual Code. Di sini yang harus kita buat adalah file dengan nama yang pertama adalah fahri.html. Nah, kita sudah memiliki sebuah HTML dari gambar Fahri, maka kita akan mengisi biodatanya. Nah, di sini kita beri tanda seru tab. Yang pertama kita isi ialah dengan memberikan sebuah tabel, pada body, kemudian enter. Di body kita beri th, di dalam th kita tempatkan biodata. Nah, di dalam th kita beri kospan. Di dalam kospan kita beri ukurannya 3 saja. Kemudian kita buat aligan. Di dalam aligan kita, agar tulisannya di tengah, maka kita beri ke atas enter. Nah, di sini di samping biodata kita akan menambahkan yang namanya ukuran font size dengan ukuran 6px. Kemudian di sini kita di dalam body kita beri tr. Nah, kemudian di dalam body, kita membuat tr baru.
dengan isi TD yang kita beri namanya dengan huruf besar. Nah, kemudian isi dari NIM tersebut, isi dari NIM tersebut 23 1100 12. Setelah TR pertama, kemudian kita buat TR yang kedua. Lalu TD, di dalam TD ada berisi nama. Kemudian kita buat TD baru dengan mengisikan isi dari nama tersebut, yaitu Marius Nazara. Setelah itu kita membuat TR, kemudian TD lagi. Nah, setelah nama kita akan memberikan tempat dan tanggal lahir. Nah, isi dari tanggal lahir tersebut kita beri mari dulu. Kemudian kita membuat TR baru dengan isi TD jenis kelamin. Nah, isi dari jenis kelamin. Nah, isi dari jenis kelamin laki-laki. Kemudian kita buat TR baru dengan isi dari TD status. Kami sebagai mahasiswa. Setelah itu kita buat TR baru lagi dengan memberi alamat dan isi dari alamat ini kita beri jalan alamat kita yang sekarang. Setelah itu kita buat TR baru dengan isi TD asal sekolah. Vale berasal dari SMA N1 Bunut. Kemudian kita buat
Kemudian kita buat TR baru dengan isi TD, yaitu nomor telepon. Semapan 12 6137. Lalu mari kita lihat hasil dari Fahri HTML di situs Google Chrome. Nah, ini hasil dari HTML Fahri, masih belum rapi, maka kita akan merapikannya. Nah, di sini kita akan memberi mohon maaf ya, ini salah, kita ganti sebagai tabel dan penutupnya juga tabel. Mari kita lihat lagi, kita refresh agar dia rapi. Nah, ini dia biodata dari HTML Fahri. Di sini ada kesalahan nama, maka yang perlu kita ganti ialah hanya bagian kedua dari setiap masing-masing TR. Seperti ini, kita tadi memberikan Fahri HTML, maka kita sesuaikan supaya kita tidak bingung. Maka isi dari Fahri HTML biodata dari Fahri itu sendiri. Display kan? Value-nya baik. Untuk tempat tanggal lahir kita beri namanya Gunung Bungsu. Ini merupakan tempat tanggal lahir Fahri Bungsu. Lalu untuk alaman sendiri Jalan Bangau Sakti. Anam. Kemudian untuk nama sekolahnya yaitu SMA 1 Koto Kampar. Lalu untuk nomor HP kita beri jarak agar terlihat rapi. Maka mari kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini kita lihat bagian name dan nama terlihat lebih rapi, sedangkan tanggal lahir hingga nomor telepon masih belum terlihat rapi. Maka kita beri
di setiap TD yang kedua titik 2 dan spasi. Kita refresh lagi. Nah, maka NIM sampai nomor handphone terlihat rapi jika diberikan titik 2-nya. Di sini kita akan memberi background dari biodata, yaitu di dalam tabel kita akan memberi antigen. Enter. Kemudian cross patching. Nah, kita buat lagi di dalam body. Kita beri warna putih. Lalu kita tambahkan lagi background dengan isi background JPG. Nah, mari kita lihat di Google Chrome, kita refresh. Nah, ini adalah bagian dari background biodata. Background dari biodata, dan biodata tadi yang darinya ke kiri pindah dia ke bagian tengah. Nah, untuk biodata dari Ricky dan Vale, kita tinggal mengopi dari Vari HTML. Isinya sama, hanya saja bagian dari biodatanya yang membedakan. Untuk dari itu, sebelum kita lanjutkan, kita beri foto pada biodata Vari. Untuk menambahkan gambar, maka di sini di bagian nama kita tambahkan tag baru. Kemudian isi darinya yang gini, itu Fahri Fahri 1 PNG. Kemudian ukuran wordnya sama dengan 70%. Lalu kemudian untuk di dalam TD kita buat prospan dengan 8. Mari kita lihat isi. Kita refresh. Nah, ini
untuk memberikan sebuah foto pada biodata. Kemudian untuk melihat hasil dari Vari HTML, kita lihat di bagian biodata HTML di bagian home-nya. Untuk itu, jika ingin melihat biodata dari Vari, maka kita harus mengklik gambar dari Vari tersebut. Nah, maka muncullah biodata dari Vari. Nah, begitu juga untuk gambar dari Vale dan Ricky. Baik, inilah bentuk dari web profile kami, yaitu Fur, Valerius, Ulfari, dan Ricky. Nah, untuk melihat biodata dari setiap masing-masing kami, maka yang perlu kita lakukan adalah menekan objek gambar sesuai dengan namanya, seperti untuk bagian biodata Vari. Maka terbuka sebuah layar tentang biodata Vari. Kemudian untuk mengetahui biodata dari Vale, kita tekan gambarnya, maka muncul juga biodata dari Vale itu sendiri. Setelah itu untuk melihat biodata dari Ricky, maka kita juga perlu menekan gambarnya, maka muncullah biodata dari Brilliant Ricky Hura. Nah, di sini kami hanya terdiri dari 3 kelompok, dan untuk melihat beberapa biodata yang perlu dilakukan adalah hanya menekan gambarnya saja. Baik, inilah hasil dari codingan kami, yaitu membuat web profile dengan menggunakan HTML dan CSS dari kelompok Fur, Valerius, Ulfari, dan Ricky. Sekian, terima kasih.